wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur. Pada hari ini kita akan cangkrukan rebung, membahas tentang fenomena yang atau hal-hal yang kekinian dengan teman-teman saya. Tapi sebelum ngobrol, saya mau parian dulu. Tuku lontong nang Kertosono. Waduh, cakep. Ayo rek, ndang podo moro. Moro nanti, iya moro embulah gitu. Dalam tanda petik. Malam hari ini kita akan membahas Moro. apa? Moro ke Pak Sugeng. Moro nang, wah, itu urusannya gitu. Nek host gak melok promosi, sing promosi influencer ya. Nah, pada malam hari ini saya ditemani teman-teman membicarakan tentang pengangguran. Pengangguran adalah salah satu visi dari Warsa. Nah, untuk membahas pengangguran itu, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan bolo-bolo ini. Yang satu ini tetap teman yang selalu menguntit ya. Influencer dari Warsa. Dan kemudian untuk membahas pengangguran, saya mencarikan teman-teman komunitas yang ekstrim, katanya teman-teman ini, katanya orang-orang yang ekstrim. Tapi seberapa ekstrimkah mereka? Ini adalah bolo-bolo dari Vespa, komunitas Vespa Jombang. Ya. Oh iya. Nah, nanti mau perkenalannya, biar mereka berkenalan sendiri. Ya. Berbicara tentang pengangguran, Warsa punya banyak program, ada beberapa item. Ya. Nanti saya minta influencer Warsa untuk membahas apa sih item-itemnya yang mau diangkat oleh Warsa. Apakah pengangguran itu mau diangkat kemiskinan pada pas di garis kemiskinan atau bagaimana gue udah pas pres melarat terus ya. Insya Allah enggak ya, insya Allah aku bilang tadi. Atau kemiskinan dirawat. Nah aku bilang itu. Nah lebih jelasnya saya memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan program Warsa tentang pengangguran. Saya persilakan Bapak Piplu. Terima kasih. Yang keras, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Piplu Supriyadi, temannya Pak Wasis sebenarnya. Celuannya apa? Piplu. Saya influencer Warsa. Nomor 2. Jangan lupa ya. Nanti tanggal 27 November 2024 ada coblosan. Datang saja ke TPS. Pilih nomor 2 Warsa. Harinya baik itu, Rabu Pon. Biasanya orang-orang barat itu dibuat nyadranan ke Rabu Pon. Ini pas. Begitu. Harapan untuk semua teman-teman nyoblos ya. Iya. Biasanya kan ada teman-teman yang ngomong ini sih gak dulu lagi golput. Ya apa ya, apatis. Biasanya anak-anak komunitas. Dulu saya masih aktif di komunitas juga begitu. Berarti Bapak dulu juga itu ya. Saya itu sangat suka. Saya itu sangat suka, jangan dibahas itu. Sekarang saya lagi mau berpolitik praktis. Wah. Gimana itu? Tentang hidup berkomunal itu saya sangat merasakan. Hidup berkomunitas itu sudah hidup saya, separuh dari hidup saya itu untuk berkomunitas. Makanya saya kalau tahu anak-anak komunitas itu sangat suka sekali. Tapi image bagi orang-orang yang berkomunitas itu sampah masyarakat, sampai segitunya kan, pengangguran, ya isinya hanya geruda-gerudu. Bukankah anak-anak Vespa juga seperti itu, Mas ya? Ya, enggak juga. Ya, image-nya di masyarakat. Kalau di masyarakat. Image-nya di masyarakat seperti itu. Saya dulu juga begitu. Nanti Saya biar pengumpul anak-anak komunitas, tapi yang mahasiswa di Surabaya tepatnya, sebutannya sekretariat bersama Sekber itu untuk anak-anak komunitas. Berhubungan dengan pilkada yang di Jombang mau digelar ini,
selayaknya memang sudah saatnya bupati itu memperhatikan komunitas. Apalagi di programnya itu untuk mengentaskan pengangguran kan. Ya. Di situ ada program WUB, Wirausaha Bersama. Satu dusun wirausaha baru. wirausaha baru. Sebetulnya bersama itu enak sekali. Ya baru bersama-sama. Baru bersama-sama. Apalagi sebutannya WUB. Nah, itu adanya hanya di Warsa nomor 2. Nah, kalau anak-anak komunitas itu tahu tentang program itu, mestinya harus sadar, dijemput lah. Anak komunitas juga bisa kan menjadi wirausaha. Bisa. Anak-anak juga ada yang satu ya punya Usaha. kecil-kecilan. Ya. Dilanjutkan. Mari WUB terus apa ya? Mari WUB. Ada lagi yang kedua, kalau tidak salah UMKM. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Maksudnya apa itu? Dengan digitalisasi. Oh. Nah, jadi UMKM selama ini kan identik dengan kegiatan konvensional. Ya. Kegiatan yang bertundu. Ya seperti itulah kira-kira kegiatan-kegiatannya konvensional yang bagaimana cara penjualannya Tradisional. Iya tradisional. Mungkin dari mulut ke mulut sekarang sudah digitalisasi itu bisa lah. Dari hasil-hasil kreatif UMKM itu dijual lewat digital. Kemarin saya kan sempat bermain di mana itu? Di Turonggono ya. Tunggorono. Di Jombang, desa satu ini saya susah menyebutnya. Di Tunggorono itu ada itu dia sudah mulai berproses dengan jualan produknya lewat online. Itu yang dimaksud. Itu bisa. Anak-anak Vespa juga seperti itu. Ada jaringannya kan? Anak-anak Vespa. Tapi membentuk komunitas itu tidak serta-merta hanya bergerombol berkumpul seperti gerombolan begitu. Berkomunitas harus punya legal formal supaya tidak dianggap berlebihan. Negara ini menjamin semua bangsanya, semua rakyatnya untuk hidup berserikat termasuk berkomunitas. Ya. Oke, terima kasih Cak Piplo yang menjelaskan dua program, dua indikator dulu ya. Dua indikator dulu tentang Warsa punya program mengentaskan pengangguran. Nah, sekarang kita coba pada teman-teman komunitas Vespa. Mas siapa dulu? Silakan diperkenalkan Mas. Siap. Saya Mas Gunawan dari Jombang, wilayah Gudo. Ya, komunitas Mas. Siap. Saya komunitas Vespa dari Jombang, wilayah Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Berikan aplaus untuk Mas Gunawan. Terus kemudian yang sebelahnya Mas. Oke, terima kasih. Nama saya Dian Wahyudi, biasa dipanggil Aret. Oke. Saya dari Tebuireng, kawasan Makam Gusdur. Oh, sebelahnya Makam Gusdur. Iya, sebelah. Ada di situ yang Vespa ya? Banyak. sekali. Oh, banyak. Oh, iya. Anak pondok juga banyak. Oh, dan kalau sangkakan pokoknya Tebuireng ya ngaji, doa amin. Ternyata enggak ada komunitas Vespanya nih. Ternyata anak Vespa juga bisa ngaji kan? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Mas Gun ya. Siap. Mas Gun, pertanyaannya adalah, apakah komunitas Vespa itu selama ini hanya geruta-gerutu, kemudian kalau masyarakat itu melihat ada Vespa yang umplungin onang ya? Apakah Vespa itu di komunitas Mas Gun itu ada kegiatan wirausaha, misalkan perbengkelan atau apa? Berikut. Kalau untuk usaha banyak, teman-teman juga banyak yang mempunyai usaha kayak semacam bengkel, spare part, adanya Vespa banyak kan, bengkel juga rame, spare part juga rame. Terus kalau di mata masyarakat itu karena memang anak-anak itu terlalu berkreasi, ada yang pakai
umplung, mungkin Oh. seperti itu. Ada yang pakai berbentuk seperti apa gitu. Itu biasanya anak-anak kalau seperti itu pas kalau ada event. Oh gitu. Jadi itu merupakan hanya kreasi anak-anak ya. Tapi pada dasarnya komunitas Vespa di masing-masing personal itu punya usaha. Punya usaha. Tentang spare part Dan dan spare part, ada yang punya usaha konveksi kayak sablon, bermacam-macam. Ya. Ada yang punya jual beli kopi, Oh, gitu. semacam kayak gitu anak-anak. Berarti itu termasuk dalam kategori ekonomi kreatif. Ekonomi Ya, kreatif. itu. Gimana cara itu? Menarik. Ya, makanya itu Apakah nanti Warsa akan mencoba menggandeng mereka? saya berharap supaya gandeng. Dan Amin. seperti yang disampaikan Gun, jual kopi, kebetulan di Jombang, di Wonosalam itu kan ada jual kopi. Lewat anak-anak Vespa dipromosikan, diberdayakan. Itu kan menarik. Ada yang jual Sablon. sablon, lewat anak Vespa bisa dibuat promosi. Ya. Itu bisa. Artinya sebenarnya mereka sudah kreatif, Sudah kreatif. tinggal bagaimana pemerintah Iya. itu memfollow api gitu kan ya, Itu menindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung mereka untuk bisa lebih maju lagi. Berarti ini yang kedua, UMKM naik kelas. Nah, Pripun Mas Dian ya, Mas Dian. Mas Dian itu Mas Dian. Mas Iya. Dian, Mas Dian. Mas Dian, nah, Mas Dian. Gimana Pak? Ini tentang program Warsa yang naik kelas. UMKM naik kelas. Mungkin Ya enggak, maksudnya penjelasannya gimana? UMKM naik kelas itu adalah program dari Warsa untuk mendukung UMKM, komunitas yang punya UMKM Digitalisasi. itu ke depan upload yang mungkin hanya nyetak Ya, 5, 50, jadi 10 menjadi 100. 100. naik Terus- level, naik level. terus cara penjualannya Ya, juga. ya. Kalau Mas Dian, apakah Mas Dian ragu atau Mas Dian yakin atau Mas Dian berharap atau bagaimana? Ya, saya sih cuma berharap agar bentuk kreasi anak Vespa, UMKM anak Vespa itu bisa difasilitasi gitu loh. Ya. Biar tambah maju, tambah seneng lah anak-anak. Seperti saya sendiri kan punya bengkel Pak, punya anak buah satu. Cuma ya sering terkendala modal juga. Curhat Oh, ya, Pak. iya. Ya, barangkali bapaknya punya solusi. Ya. Itu ya. Berarti Saran. intinya berarti salah satu UMKM kalau mau naik kelas pemodalan gitu. Pemodalan bagi para pelaku UMKM gitu ya. Biar nggak manual semua Pak alatnya Pak. Kalau manual lama Oh, sekali, gitu. Pak. Oh, ya selama ini Ya. manual ya. Manual. Selama ini Ya, manual. termasuk itu. Cami Plus sekarang Iya. influencer dari Warsa, ayo piye nek ketika menghadapi ada tuntutan perasaan saja nih kabeh wong itu kepingin maju, tapi permasalahannya adalah salah satunya adalah pemodalan pripun. Itu memang tidak bisa ditampik. Hmm. Kita mempunyai ide, kadang-kadang ide itu terkendala, kita tidak punya modal, begitu kan. Akhirnya juga hanya di angan-angan. Ya. Sebetulnya itu tinggal tergantung political will atau goodwill, kemauan dari pemimpin daerah dan langkah proaktif dari komunitas. Hmm. Kalau komunitasnya hanya diam saja, tidak ada aksi, apa keinginannya disampaikan, Ya. itu juga tidak akan terdengar. Kalau tidak membuat kegiatan yang mengandung simpati, ini kegiatan saya punya bengkel, itu disampaikan kan, nanti akan tahu. Ya. Berarti Kalau tidak disiarkan siapa yang tahu? mungkin itu salah satu alasan pada malam hari ini mereka itu nongkrong ngopi bareng di kedai rebung ini ya. Ada salah satunya mungkin pengen dekat dengan Mas Piplu si influencer Warsa. Walhasil nanti itu bisa tersampaikan kepada beliaunya. Iya, paling tidak itu tadi saya tegaskan, tetap perlu legal formal bahwa ini adalah benar-benar komunitas kreatif. Tapi dari influencer Warsa sendiri dengan kedatangan mereka pada influencer Welcome. welcome. Terus Sangat
sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Oke. Kemudian apa yang nanti yang mau dilakukan sama influencer kalau sudah kedatangan tamu ini masih satu komunitas, belum Ya. nanti beribu-ribu Ya, komunitas. ya. Terus gimana maunya? Paling tidak tanggal 27 Mas Gun. Siap. Mas Edi jangan lupa Siap. untuk memilih nomor 2. Siap. Paksa paling tidak itu. Terus piye nek ngono? Ya kalau sudah memenangkan pilkada kan ya ini kan sedang direkor. Oh, gitu. Ya. Kalau sudah memenangi pilkada, kita kulik nanti itu si bupatinya. Oh ya. Ini Bapak ada lagi Haji program yang ketiga yang saya baca ya. Iya. Karena itu kan tersebar di media sosial ya. Di sini ada yang namanya Balai Latihan Kerja yang terkoneksi dengan kebutuhan swasta. Oh, menarik. Balai latihan kerja yang terkoneksi dengan kebutuhan swasta itu sebenarnya apa ya? Tidak jauh beda dengan outsourcing ya. Loh, outsourcing ada hubungannya nggak? Kayaknya begitu. Oh, gitu. Kalau saya mencermati, tapi kalau saya melihat itu, Penyaluran. itu, Ya. iya ada penyaluran. Nah, pemahamanku apa kayak gini, teman-teman ini terus hubungan dengan, misalkan teman-teman punya usaha apa yang namanya mekanik, terus dihubungkan dengan perusahaan yang juga punya suatu kepentingan atau kebutuhan yang sama, apa bukan begitu Bapak? Bisa jadi seperti itu. Oh, bisa jadi. Sama si Mas Edi punya bengkel. Dian. Mas Dian. Dian. Mas Dian punya bengkel, ya, membuat spare part. Bisa jadi sebagai pemasok spare part di sebuah perusahaan. Atau Mas Gun punya sablon. Bisa jadi juga untuk kegiatan-kegiatan event tertentu, sablonnya bisa pesan di Mas Gun gitu. Oke. Terus ada lagi di sini itu adalah untuk mendorong tumbuhnya industri kreatif, startup. Nah, saya ini kan model-model startup dan bisnis online. Lantas apa yang diharapkan kira-kira dari Mas Gun misalkan dengan adanya misalkan apa yang namanya kebijakan atau keinginan Warsa itu untuk kedepannya membuka startup? Siap. Teman-teman ini memang dari kemarin ini kadang punya usaha apa, produksi apa gitu. Kadang memang ini kita jalurnya kemana? Oh gitu, berarti distribusi untuk dole nanti. Ya, kadang itu. Kadang kita dapat kayak kerjaan itu pas hari-hari kayak Agustus. Oh. Orang-orang kan bikin baju kayak buat karnaval, buat bikin satu RT, kadang baju gitu. Kita dapatnya hanya di situ aja, yang kebanyakan satu tahun itu. Oh, artinya arah Vespa itu tidak melulu hanya pada spare part Vespa. Oh enggak, ada memang ada yang spare part di sini Oh, gitu, yang gitu. komunitas yang punya bengkel daerah Jombang sini, daerah Jombang sana. Gitu. Kenapa? Untuk tahun ini kita berharapnya kita pengen dirangkul sama bupati. Oh, Karena iya. sebelum-sebelumnya karena kita belum pernah. Warsa akan dirangkul nanti. Siap. Sebelumnya komunitas Vespa merasa teranak-tirikan gitu. Siap. Mungkin enggak juga sih, mungkin kitanya yang bodoh saja. Oh, Nggak bisa kemana. Oh, gitu. mungkin seperti itu. Mungkin Ya. bingung Bingung. dan pemerintah juga belum Masih dan memandang sebelah mata kali ya kayaknya. kurang dan nyaut taktik Ya. ini bahwasanya ini adalah warga saya gitu ya yang harus Mungkin nanti diperhatikan. apa Warsupi lah bisa. Pak Warsupi sangat menantang. Wah, ini Urusan-urusan influencer Siap. Warsa. Ya wis semoga urusan UMKM apa itu. yang dikatakan influencer Bahkan Warsa hari ini kan ada berita konsisten dalam urusan UMKM. konsisten ya. Konsisten. Oh, ya. Kalau Mungkin- anak-anak Vespa ini bisa diberdayakan dalam urusan UMKM, tidak hanya spare part, tidak hanya sablon, urusan UMKM yang lain, baik apa masalahnya? Oke, baiklah teman-teman, bolor-bolor bung yang sekarang sedang menonton cangkrukan, karena kita waktunya terbatas. Kalau terlalu lama nanti samen-samen bosen ngurungono dhewe ngedabrus ya. Lucu Nah, nih, lucu nih wis entek. tambah. Untuk yang terakhir saya berikan apa yang namanya statement akhir
mungkin harapan, keluh kesah atau apapun boleh. Mulai dari Mas Dian dulu. Dian, Pak Dian. Mas Dian, Singkat. monggo. Apa yang ngono kuwi wis tuwa kabeh mumpung iki diwasi beliau-beliaunya calon-calon baik calon 01 ataupun calon 02. Harapan kami sebagai komunitas Vespa untuk kedepannya tolonglah kami dikasih wadah, dikasih tempat lah, jangan dianggap sebelah mata. Sebenarnya kita punya power loh sebenarnya. Anak Vespa tuh multi talent sebenarnya. Nah, itu yang dicari. Ya itu untuk kedepannya mungkin tolonglah kami ini ditampung. Mas Kun, kedepannya harapannya kita sering mengadakan event, mungkin pengen dihadiri sama Bupati Jombang. oh gitu nih. Terus di event itu teman-teman itu banyak karya dibawa di event. Kayak kita menyediakan lapak, ada yang punya usaha kaos dibawa ke lapak, ada yang punya usaha pentol kita jual di situ semua. Dan event Vespa itu nggak negatif, positifnya luar biasa karena memang ada penghasilan di situ. Terus spare part juga, kalau selalu ada event spare part juga laku. Kalau sepedanya nggak jalan, buat apa jual spare part? Kan nggak bisa spare part Vespa dipasang di mobil. Harapannya seperti itu, Pak. Itu harapan deh teman-teman Mas Kun dan Mas Dian ya. Dari Capri, Piplu. Saya rasa anak-anak komunitas juga bisa menjadi pengelola CSR. Oh iya. Ada yang namanya CSR ya? Iya. Ya. Saya rasa bisa. Ya. Bahkan saya tidak terlibat langsung sih, pernah memberikan saran pada komunitas untuk mengelola CSR dari perusahaan-perusahaan. Itu ada. Saya bisa kalau punya kemampuan. Tergantung nanti pelatihannya gimana. Cara membina anak-anak komunitas itu bagaimana? Termasuk tergantung pada pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan juga. Kalau pemangku kebijakannya mendorong CSR-nya itu untuk pada teman-teman semua komunitas, saya kira itu akan lebih baik. Ya. Sudahlah, tugas kita nantilah kalau Haji Warsubi sebagai bupati dan wakil bupati Salman Yazid memimpin Jombang ini, anak-anak Vespa akan diperhatikan. Anak-anak Vespa kan anak-anak jalanan. Kalau sampai tidak diperhatikan, mungkin mereka akan turun ke jalan. Ya. Mbak, nggak tahu itu kegiatan di jalan atau ekstra parlementer, nggak tahu saya. Vespa nggak di jalan, masuk di sawah. Ya, baiklah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya malam hari ini, tongkrongan kita malam hari ini. Nah, semoga ini bisa dijadikan sebagai pemikiran bahwasanya mengentas kemiskinan itu sebenarnya suatu hal yang bisa dilaksanakan, tergantung dari kemauan pemangku kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.